Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sri Purwanti, SSIT MKes. Saya adalah dosen di salah satu program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Video ini merupakan bagian dari penyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Dalam bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Dalam video ini nantinya akan ditampilkan micro teaching sebagai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu metode penelitian. Mata kuliah metode penelitian ini sendiri merupakan mata kuliah wajib program studi yang memiliki bobot 3 SKS dan ditawarkan pada semester ganjil, serta dapat dikontrak oleh mahasiswa semester 4 ke atas. Mata kuliah metode penelitian ini relevan dengan bidang kepakaran atau bidang keahlian saya, yaitu bidang ilmu kesehatan masyarakat, di mana mata kuliah metode penelitian ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan kesehatan masyarakat. Untuk pendekatan pembelajarannya sendiri, saya menggunakan pendekatan Delivery, Interaction, and Assessment atau DIA dengan sistem pembelajaran tatap muka. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah membahas tentang pengetahuan, pemahaman, dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Dalam perkuliahan ini dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian, mulai dari penggalian ide atau topik, identifikasi masalah, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, kemudian ada juga penentuan variabel, desain, dan perancangan, serta penarikan kesimpulan. Media pembelajaran pada perkuliahan ini adalah Simari ULM dan e-learning ULM. Mata kuliah ini akan dipelajari dengan metode pembelajaran cooperative learning dan project based learning atau diskusi. Kemudian pada video yang nanti akan ditampilkan merupakan micro teaching untuk pembelajaran pada pertemuan ketiga. Adapun kemampuan yang diharapkan pada pertemuan kedua ini sesuai dengan subcapaian pembelajaran mata kuliah metode penelitian. Yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami konsep dasar metode penelitian. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi macam-macam data penelitian. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis penelitian serta mahasiswa mampu menganalisis langkah-langkah pelaksanaan penelitian kesehatan. Adapun kriteria penilaian pada mata kuliah metode penelitian terdiri dari yang pertama itu ada ujian tulis sebesar 65%, kemudian ada tugas mini proyek sebesar 25%, kemudian ada etika 20%. Pada video pembelajaran nanti akan ditampilkan 3 kegiatan inti. Yang pertama, kegiatan awal yang berisi bagaimana dosen membuka perkuliahan, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memberikan persepsi kepada mahasiswa, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisi pemaparan materi. Kegiatan tanya jawab, diskusi, dan penugasan kelompok, serta diakhiri dengan kegiatan penutup yang berisi konfirmasi, evaluasi penyimpulan materi yang telah dipelajari, kemudian ada penyampaian materi, serta terakhir adalah penutup. Demikian sedikit perkenalan dan deskripsi video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sehat semua? Oke, alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Alhamdulillah sudah. Oke, baik. Sebelum memulai perkuliahan untuk hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum perkuliahan. Semoga perkuliahannya berjalan lancar dan dapat memberikan manfaat. Oke, sebelumnya mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya sudah masuk ke kelas untuk menyampaikan kontrak perkuliahan ya. Dan juga mengenai tugas-tugas yang akan nanti kalian selesaikan pada saat selesai mata kuliah ini. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga mengenai kontrak mata kuliah apa aja nanti yang akan dipelajari pada mata kuliah ini. Baik itu konsep dasar
metode penelitian, kemudian nanti kalian juga akan mempelajari mengenai apa itu tujuan penelitian, manfaat penelitian, kemudian populasi dan sampel, kemudian langkah-langkah penelitian dan jenis-jenis penelitian. Jadi banyak lagi. Mungkin kalian masih ingat yang sudah disampaikan kemarin? Masih ingat ya? Oke, baik. Untuk materi hari ini, oh ya, saya lupa, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Hadir semua, oke, baik. Kita lanjutkan ya. Di sini sebelumnya saya punya video sedikit. Sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu mahasiswa mampu menguasai konsep dasar metodologi penelitian. Nah, yang mana ini nanti akan saya jelaskan mengenai apa saja yang menjadi dasar-dasar metode penelitian. Kemudian yang selanjutnya mahasiswa mampu mengetahui apa itu pengertian metodologi penelitian ya. Kemudian mahasiswa mampu mengetahui apa itu fungsi-fungsi penelitian. Apa sih, buat apa sih kita meneliti gitu ya. Kemudian yang selanjutnya itu mahasiswa mampu menganalisis apa saja jenis-jenis penelitian. Kemudian ada juga mahasiswa mampu mengidentifikasi macam-macam data penelitian, dan terakhir itu mahasiswa diharapkan mampu membuat atau menyusun bagaimana langkah-langkah penelitian. Oke, di sini ada video. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, kira-kira apa yang ada di dalam pemikiran kalian? Melihat dari video tadi, ada laboratorium, ada bahan-bahan kimia mungkin, apa kira-kira yang ada di dalam pemikiran kalian? Iya, Akmal, silakan. Orang yang sedang meneliti. Oke, baik sekali. Betul sekali. Ada lagi mungkin yang punya pemikiran yang lain? Oh, saya melihat ada di lab mau meneliti apa, atau ada lagi? Gak ada ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Betul sekali tadi yang sudah dikatakan oleh Akmal. Hari ini kita akan membahas mengenai metode penelitian. Yang pertama, mungkin kita ketahui dulu apa itu pengertian dari metodologi penelitian. Mungkin di sini ada yang ingin memberikan pendapatnya. Mungkin ada yang tahu mengenai metode penelitian, silakan. Saya Dimas. Jadi metode penelitian itu pendekatan sistematis oleh peneliti untuk mengumpulkan dan menganalisis sebuah data. Mungkin itu aja Bu. Terima kasih. Betul sekali, baik sekali ya jawaban Dimas. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan atau punya pendapat lain, silakan. Ya, saya izin untuk menjawab Bu. Jadi kalau menurut saya metodologi penelitian itu kurang lebih sebagaimana yang sudah disampaikan Dimas sebelumnya, yakni adalah suatu langkah-langkah yang diambil oleh peneliti untuk menentukan cara mengambil data, mengolah dan juga menginterpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sudah ditentukan sebelumnya. Seperti itu. Oke, jawabannya lengkap sekali ya. Oke, mungkin satu lagi boleh biar kita punya bervariasi pendapatnya. Silakan, Dek. Izin kalau untuk dari saya, metode penelitian itu adalah cara utama dari peneliti untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan masalah dari yang diajukan. Oke, baik. Terima kasih, jawabannya bervariasi dan sepertinya kalian sudah banyak memahami mengenai metode penelitian. Baiklah, kita simpulkan ya. Kalau di sini saya menampilkan itu menurut Profesor Sugiono mengenai metode penelitian, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan yang dideskripsikan, dapat dibuktikan, kemudian dicari pengetahuan teorinya apa, kemudian yang terutama adalah dapat memecahkan suatu masalah. Bagaimanapun kita tahu ya, penelitian itu ingin menyelesaikan masalah, gitu ya. Tujuan penelitian salah satunya ingin menyelesaikan masalah. Oke, selanjutnya yang perlu kita bahas yaitu di sini ada beberapa fungsi penelitian. Yang pertama itu menemukan fakta baru. Jadi di dalam melakukan suatu penelitian
sebaiknya kita akan menemukan fakta baru ya, tetapi biasanya kalau misalkan itu dia fokusnya ingin menemukan suatu teori atau fakta baru, itu biasanya pada jenjang S3 ya, dia menemukan teori baru. Tapi kalau kita pada saat ini, karena kita masih di jenjang S1, itu adalah kita hanya mengembangkan penelitian yang sudah ada. Makanya pada saat ujian skripsi juga kalian kan ditanya, adakah penelitian sebelumnya? Nah, jadi dari situ kita bisa melihat penelitian, dapat mengembangkan penelitian yang selanjutnya. Kemudian yang kedua itu mengembangkan teori. Jadi kita pada saat penelitian juga mencari teori-teori yang terutama bersangkutan dengan penelitian yang akan kita laksanakan. Kemudian ada juga fungsinya untuk memecahkan masalah. Makanya kenapa ditanya, apa sih masalahnya gitu ya. Ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, pasti yang ada di otak kita tuh, masalah apa sih yang terjadi? Fenomena apa? Urgensinya apa? Kenapa ini harus dilakukan? Kenapa harus diteliti? Oh ternyata masalahnya banyak nih. Oh misalkan di Indonesia banyak terjadi apa ya? Karies. Ya pernah mendengar? Sering kali ya. Nah misalkan, oh ternyata itu apa sih penyebabnya? Kenapa sih orang-orang banyak yang mengalami karies? Faktor penyebabnya apa? Oh ternyata ini. Nah itu nanti kita akan teliti apa masalahnya, kemudian faktor penyebabnya apa, bagaimana kita cara menanggulanginya dengan mungkin salah satu penelitian yang akan kita lakukan. Nah di situ nanti terlihat semua. Kemudian ada juga fungsi penelitian itu untuk pengambilan keputusan ya. Pengambilan keputusan pada kebijakan dan juga ada untuk mengembangkan teknologi. Mungkin ada penelitian yang terkait dengan teknologi, baik itu yang mungkin memunculkan teknologi yang terbaru atau mungkin teknologi yang sudah ada, mengembangkan teknologi yang sudah ada. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis penelitian. Di sini ada beberapa jenis-jenis penelitian. Yang pertama itu deskriptif. Mungkin ada yang tahu deh, penelitian deskriptif itu apa? Ada yang tahu? Deskriptif? Oke, silakan. Ya, izin menjawab Bu. Yang saya tahu itu penelitian deskriptif itu hanya sekedar untuk mendeskripsikan saja, menceritakan atau menarasikan hasil dari penelitian. Oke, betul sekali. Sepertinya sudah pintar-pintar semua ya, sudah baca-baca buku ya sebelum kita masuk kuliah ini. Oke, betul kata temannya tadi, penelitian deskriptif adalah dia hanya menggambarkan saja, mendeskripsikan baik itu misalkan berbentuk tabel atau grafik dan lain-lain. Jadi hanya menggambarkan fenomena yang terjadi. Kemudian ada juga penelitian survei ya. Penelitian survei ini biasanya dia menggunakan apa? Kuesioner, benar, kuesioner atau angket. Jadi misalkan dia mau meneliti atau mengetahui angka kejadian misalkan, atau dia mau observasi misalkan, mau mengamati misalkan ada mau meneliti di suatu restoran atau di toko, gimana nih caranya pelayanan, atau di rumah sakit deh karena kita kesehatan, misalkan di rumah sakit gimana nih caranya dokter melayani pasien. Gimana pasien berinteraksi terhadap dokternya, kemudian gimana caranya pasiennya merasa puas. Kemudian ada juga selanjutnya itu penelitian kualitatif ya. Penelitian kualitatif ini penelitian yang biasanya dia menggunakan wawancara kepada sumbernya ya. Jadi penelitian kualitatif itu dia memang tidak bisa dihitung ya. Karena kita ingin menggali lebih dalam lagi fenomena yang terjadi. Kemudian selanjutnya yang terakhir itu penelitian kuantitatif. Kuantitatif itu berupa angka ya. Jadi bisa dihitung dan digunakan juga untuk menguji hipotesis. Kemudian dia juga biasanya ada skala datanya ya. Ada beberapa macam skala data. Mungkin kalian sudah hafal semua skala-skalanya. Sini ada beberapa jenis data dalam penelitian. Yang pertama itu ada data primer. Data primer didapatkan dari mana? Dari
wawancara langsung dari sumber langsung, kita yang langsung melakukan, kita dapatkan dari sumber yang kita temui langsung. Oke, dari observasi, dari wawancara kita bisa mewawancara mungkin, atau kita mungkin memberikan kuesioner. Nah, di mana kuesioner itu adalah isian checklist atau beberapa susunan pertanyaan. Tentunya kuesioner yang sudah harus divalidasi ya. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder biasanya kita dapatkan oleh pihak lain. Misalkan kita ingin meneliti di mana ya? Di rumah sakit ataupun puskesmas atau mungkin di sekolah. Nah, itu mungkin ada beberapa data yang memang sudah ada di suatu instansi tersebut. Misalkan di rumah sakit, mereka punya backup data ya biasanya ya, atau mungkin di aplikasi atau mungkin di buku-buku atau di mana saja. Yang penting itu data yang didapatkan dari pihak lain, bukan dari kita yang mengumpulkan gitu ya. Kemudian ada data kualitatif. Nah, ini data kualitatif ini yang sudah dijelaskan tadi, yang bersifat deskriptif. Tidak berbentuk angka karena dia sifatnya hanya narasi. Narasi-narasi, tetapi biasanya dia akan membahas lebih mendalam dan menggunakan banyak sumber, banyak teori untuk menguatkan hasil wawancara tadi. Hasilnya apa, kita jelaskan lagi, kemudian diberikan data-data yang mendukung atau teori yang mendukung. Kemudian lanjut, ini kuantitatif ya, terakhir data kuantitatif, itu yang bersifat angka yang bisa dianalisis ya. Dianalisis menggunakan uji apa? Uji statistik. Nah, uji statistik nanti kalian akan belajar lagi ya mungkin di mata kuliah yang selanjutnya. Yang ini kita baru dasar-dasarnya aja ya, karena baru memulai. Nanti di pertemuan yang akan datang kalian akan mempelajari gimana nih, uji apa nih yang saya pakai. Nanti disesuaikan dengan tujuannya. Apa? Dilihat lagi nanti tujuannya ya. Kemudian mana nih yang cocok uji statistik yang digunakan untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Oke, lanjut ke langkah-langkah penelitian. Di sini ada beberapa langkah-langkah penelitian yang akan kalian lakukan untuk membuat suatu penelitian ya. Yang pertama itu identifikasi masalah. Penting nggak identifikasi masalah? Penting, karena dari masalah kita ingin melakukan suatu penelitian ya. Karena kalau misalkan tidak ada masalah, buat apa diteliti? Kalau tidak menjadi masalah, buat apa teliti? Karena penelitian kita itu pastinya harus bermanfaat untuk masyarakat, terutama di bidang kesehatan gigi dan mulut. Oke. Nah, kita cari dulu nih masalahnya apa. Baru selanjutnya kita cari teori pendukung. Contoh misalkan kayak karies tadi. Apa nih yang menyebabkan? Apa faktor apa yang menyebabkan karies? Kemudian dampaknya apa jika dibiarkan terus-menerus, jika dibiarkan suatu penyakit itu terjadi. Nah, jadi kita cari teori yang mendukung, kemudian baru kita rumuskan hipotesis. Hipotesis apa? Masih ingat? Masih ingat atau pernah membaca? Dugaan sementara ya. Nah, misalkan untuk merumuskan suatu hipotesis, berarti kita melihat variabel bebasnya apa, variabel terikatnya apa. Tadi variabel bebasnya adalah konsumsi makanan manis, terikatnya penyakit karies. Berarti hipotesisnya apa? Apakah ada hubungan konsumsi makanan manis dengan terjadinya karies? Oke, terima kasih. Lanjut dengan desain penelitian. Nah, setelah merumuskan hipotesis, kita akan melanjutkan desain penelitian. Desainnya apa? Mau memilih yang seperti apa? Saya mau menggunakan desain ini. Atau mungkin saya mau menggunakan desain penelitian yang observasional misalkan. Nah, selanjutnya kita mengumpulkan data ya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini nanti kita sesuaikan dengan desainnya seperti apa. Saya mau survei analitik misalkan. Saya mau mengumpulkan data menggunakan kuesioner. Nanti datanya direkap, nanti datanya akan dihitung menggunakan uji statistik. Kemudian selanjutnya apa? Lakukan analisis data. Untuk apa melakukan analisis data? Data yang dikumpulkan untuk menguji
hipotesis. Apakah hipotesisnya benar-benar berhubungan atau mungkin tidak ada hubungan hasilnya. Nah, hasilnya itu tidak harus semuanya berhubungan ya. Tidak harus berhubungan, tidak harus berpengaruh, tidak harus ada perbedaan. Jadi apapun hasilnya nanti itu yang akan diuji di hasil disampaikan hasilnya. Jadi jangan misalkan nanti penelitian kalian, oh ternyata punya saya tidak berhubungan. Bukan berarti penelitiannya tidak baik, ya. Malah mungkin teori yang kita ketahui adalah bahwa memakan makanan manis itu bisa menyebabkan karies. Ternyata setelah kalian lakukan penelitian, hasilnya adalah tidak terjadi karies. Bisa. Ya kan? Ya, misalkan anak-anak suka sekali makan permen, makan apa lagi? Es krim, makan coklat. Tapi setelah makan dia gosok gigi. Atau mungkin dia perawatan giginya bagus. Oh, dia menggunakan kumur, obat kumur yang baik. Dia mengetahui cara menyikat gigi yang baik. Dia mengetahui kapan waktu berkunjung dokter, kapan yang sebaiknya. Nah, itu terawat dengan baik, jadi hasilnya bisa saja tidak ada hubungan. Jadi tidak selalu teori yang ada itu akan sesuai dengan hasil penelitian. Bisa saja tidak berhubungan, bisa saja tidak berpengaruh. Jadi jangan nanti datanya malah dimanipulasi. Ya, oh kok penelitian saya nggak berhubungan, oh saya rubah aja deh datanya. Jangan ya, apapun hasilnya itu yang akan disampaikan. Itu gunanya penelitian ya. Jadi dari penelitian itu kita mengetahui suatu teori atau mengembangkan suatu teori. Kemudian dari penelitian juga kita dapat mengemukakan teori baru. Nah, ini selanjutnya penyajian dan publikasi. Jadi terakhir setelah disajikan hasil penelitiannya baru kita nanti akan publikasikan. Oke, selanjutnya di sini ada tugas kelompok. Saya ingin kalian mengerjakan suatu tugas. Boleh nanti kalian bikin 3 kelompok mungkin ya, disesuaikan 3 kelompok nanti akan buatlah langkah-langkah penelitian sesuai dengan yang sudah dipelajari tadi. Oke, silakan buat kelompok masing-masing. Saya berikan waktu 30 menit nanti. Misalkan selesai diskusi, kalian presentasikan hasil diskusinya ya. Mungkin nanti di antara beberapa kelompok akan ada satu perwakilan ya. Satu perwakilan yang menyampaikan hasil diskusinya. Oke, mungkin silakan bikin lingkaran dulu, bikin kelompok dulu. Silakan. Gimana adik-adik, sudah selesai diskusinya? Sudah selesai. Mungkin ada salah satu perwakilan kelompok ya yang ingin menyajikan hasil kelompoknya. Oke, silakan. Silakan Akmal. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izin kawan-kawan dan Ibu sekalian, berdasarkan diskusi yang sudah kami lakukan tadi, kami mengangkat penelitian pada tugas yang sudah Ibu berikan tadi, yaitu terkait hubungan makanan manis dengan kejadian karies di sekolah dasar. Adapun langkah-langkah penelitian, karena penelitian ini untuk memecahkan masalah, yang pertama itu kita harus mencari masalah atau menemukan masalahnya terlebih dahulu, yaitu identifikasi masalah. Yaitu yang tadi hubungan makanan manis dengan kejadian karies di sekolah dasar. Kemudian kita lakukan rumusan masalah, yaitu apakah terdapat hubungan makanan manis dengan kejadian karies di sekolah dasar. Dan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui hubungan makanan manis dengan kejadian karies di sekolah dasar. Langkah yang selanjutnya yaitu kita bisa melakukan literatur kajian, baik itu pada teori-teori sebelumnya yang terdapat pada jurnal-jurnal, baik itu bisa kita temukan di Google Scholar mungkin, kemudian ada di PubMed, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya kita lakukan pengumpulan data terlebih dahulu, baik itu pada data primer, sekunder, terkait pola dari kebiasaan gigi anak ketika menyikat gigi, kemudian makanan manis, dan lain sebagainya. Kemudian kita lakukan interpretasi data yang sudah kita kumpulkan tadi terkait variabel-variabel terkait, yaitu variabel bebas yang tadi hubungan makanan manis dan variabel terikat kejadian karies. Kemudian kita lakukan interpretasi hasil
karena kita sudah lakukan analisis data dan pengumpulan data tadi, kita lakukan interpretasi pada pembahasan. Dan yang terakhir, kita lakukan pengembangan untuk penelitian-penelitian selanjutnya, yaitu bisa berupa publikasi untuk penelitian yang sudah kita lakukan tadi. Kemudian yang selanjutnya untuk referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya pada penelitian yang sudah kita lakukan. Mungkin itu Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Akmal. Gimana adik-adik yang lain sudah bisa dipahami ya? Setelah disampaikan tadi hasil diskusinya, kemudian sudah kita pelajari langkah-langkahnya, mungkin sudah bisa semua ya menyusun langkah-langkah penelitian itu seperti apa. Oke, untuk selanjutnya kita simpulkan ya untuk materi hari ini, yaitu bagaimana cara menyusun metode penelitian itu yang berbasis dengan pengembangan teori, kemudian berbasis juga dengan ilmu yang terbaru, kemudian yang pastinya berbasis bukti ya. Bagaimana kita cara menyusun penelitian itu yang berbasis bukti dan inspiratif, juga bermanfaat untuk masyarakat. Oke, kalau tidak ada lagi, saya lupa. Nanti selanjutnya di pertemuan yang akan datang, kita akan membahas mengenai bagaimana itu cara merancang suatu penelitian ya. Tadi kan kita sudah mengetahui bagaimana menyusun langkah-langkahnya, apa saja yang diperlukan. Nanti pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai rancangan suatu penelitian. Silakan nanti kalian baca-baca dulu bukunya atau mungkin baca-baca jurnal dulu. Nanti materinya saya masukkan di e-learning Simari ya. Setelah itu kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan mungkin atau mau didiskusikan? Gimana deh? Baik, terima kasih kesempatannya Bu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Adrian. Saya tadi tertarik dengan penjelasan Ibu terkait penelitian kualitatif, di mana sempat dijelaskan oleh Ibu kalau kualitatif itu dia penelitiannya itu tidak berbentuk angka tapi mendalam gitu, terkait dengan perasaan, terkait dengan perspektif. Nah, yang ingin saya tanyakan itu metode apa sih yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif ini, terutama kalau kita sendiri itu kan di bidang kesehatan gitu, dokter gigi. Apakah ada metode khususnya gitu yang dapat digunakan? Terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih pertanyaannya. Untuk metode kualitatif biasanya kita gunakan dia wawancara ya, karena ingin melihat perasaan, karena tadi tidak berbentuk angka. Jadi biasanya kita lakukan wawancara, mungkin kita siapkan dulu nih list-list pertanyaan atau mungkin yang sesuai dengan apa sih yang ingin kita ketahui. Jadi atau bisa juga deh selain teknik wawancara kita juga bisa mengobservasi. Misalkan nih saya mau melihat hubungan antara IPK mahasiswa dengan kemampuan pemahaman mahasiswa, atau hubungan antara media yang digunakan pada saat pembelajaran mungkin dengan tingkat pemahaman mahasiswa. Jadi saya misalkan menjelaskan, nah saya amati nih gimana reaksinya, oh ternyata dia mungkin lebih paham kalau dijelaskan dengan menggunakan PPT, atau mungkin ada yang mahasiswa lebih paham jika dijelaskan dengan menggunakan video. Ya, atau mungkin ada yang lebih mudah mengingat dengan cara menulis. Ya, oh saya lebih mudah mengingat dengan cara menulis, Bu. Nah, itu kita amati nih, kita lihat oh bagaimana dia pemahamannya, atau mungkin tadi yang saya bilang melihat kinerja misalkan. Bagaimana dokternya melayani pasiennya. Nah, itu kita bisa mengamati. Kalau wawancara kita bisa melakukan wawancara terhadap sumber yang ingin kita cari ya, sumber yang ingin kita ketahui apa fenomenanya, seperti misalkan di rumah sakit tadi atau di instansi manapun. Begitu ya? Sudah cukup? Sudah cukup jelas? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Jangan lupa tadi ya pelajari materi yang akan disampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, saya tutup perkuliahan pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sehat. Kita ketemu lagi minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Saya tutup untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.